بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, dan dengan nikmatnya juga kita bisa duduk di majelis ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim dan muslimah. Ahibati fillah, kembali kita melanjutkan dari pembahasan kita Perang Tabuk, yang kita bisa mengambil faidah-faidah dari Perang Tabuk ini, yang merupakan peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir di dalam pembahasan Perang Tabuk. Setelah beberapa pertemuan kita membahas Perang Tabuk ini. Ahibati fillah, Perang Tabuk ini adalah sebuah peperangan
yang ujian bagi orang-orang beriman. Bahkan untuk membedakan seorang yang beriman, yang jujur di dalam hatinya, dan seorang yang munafik yang tersimpan di dalam hatinya. Di perang Tabuk inilah akan terjadi pembedaan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Dan bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 179, "Ma kana Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib." Allah tidak membiarkan orang-orang beriman di atas kondisinya atau keadaan saat itu, sekarang ini, itu maksudnya di antaranya adalah di dalam perang Tabuk, hatta yamizal khabitha minat tayyib, sampai sehingga Allah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang munafik atau orang-orang buruk. Itu di zaman yang para sahabat diuji dengan peperangan. Ahibati fillah, kita hidup di zaman yang terkadang kita tidak tahu mana orang munafik. Apalagi saat ini seruan untuk jihad yang sangat ditakuti orang-orang munafik. Jihad yang ditakuti orang-orang munafik. Jihad yang dirindukan orang-orang beriman. Jadi salah fatal sekali orang-orang, sebagian orang menganggap kita yang belajar saat ini takut dengan jihad. Siapa takut dengan jihad? Bahkan hati kita rindu dengan jihad, namun kita ingin jihad yang benar, bukan yang seperti mereka menganggap diri mereka jihad, namun sebenarnya mati dalam keadaan na'udzubillah jauh dari atas nama jihad. Karena tidak akan ada orang yang takut dengan jihad kecuali orang munafik. Orang beriman rindu dengan jihad, karena jihad memiliki keutamaan besar. Yang saat ini jihad kita adalah melawan kekufuran dengan lisan, dengan tulisan, dengan belajar. Saat ini jihad kita seperti ini. Terkadang kalimat-kalimat tuduhan kepada orang-orang yang belajar, yang kita sedang belajar, dikatakan kalian orang-orang yang takut dengan jihad, kalian orang-orang yang membenci dengan jihad. Subhanallah. Ahibati fillah, dengan peperangan inilah Allah memisahkan. Akan Allah tampakkan
siapa yang terselubung kemunafikan di dalam hatinya, orang-orang yang jujur akan ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan ini. Maka hibati fillah, demikian juga hendaknya kita berbicara tentang kemunafikan. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, adraktu aqwaman, aku mengetahui kaum, yaitu salafus salih, mereka semuanya takut dengan kemunafikan. Mereka semuanya khawatir apakah diri mereka selama ini masih terselubung dari sifat munafik atau tidak. Mereka khawatir. Allahumma shayban nafi'a. Mereka para salafus salih khawatir diri mereka ini munafik, jatuh kepada lembah kemunafikan. Bahkan para sahabat khawatir mereka ini termasuk golongan munafik, khawatir. Bagaimana dengan kita yang terkadang kita merasa aman dari sifat munafik? Kalau mereka para sahabat, kalau mereka para salafus saleh khawatir diri mereka ada sifat kemunafikan, bagaimana dengan kita? Allah mengatakan dari munafik itu, dari sifatnya orang munafik itu, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu ketika menunaikan salat, mendirikan salat, mereka menunaikannya dengan penuh kemalas-malasan. Ini cobaan, ini ujian. Ketika mendirikan salat, ketika menunaikan salat, mereka penuh dengan kemalas-malasan. Karena kalau dia benar-benar tidak ada pada dirinya atau dijauhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari dirinya sifat munafik, maka dia akan terus salatnya itu luar biasa. Makanya kalau ketika kita melihat, membaca bagaimana salatnya para ulama, mereka itu berdiri seperti tiang berdiri, seperti tiang berdiri. Ketika berdiri seperti tiang berdiri, ketika mereka ruku, benar-benar mereka ruku. Terlebih ketika mereka sujud, di dalam ruku mereka, di dalam sujud mereka, yang benar-benar mereka mengkerdilkan diri mereka, menghinakan diri mereka di hadapan Allah. Sehingga tidak terasa mereka begitu lama sujudnya. Demikian di dalam
berharap. Di dalam bermunajat, mereka benar-benar berharap. Kalau seseorang benar-benar berharap di dalam doanya, di dalam munajatnya, wallahi dia akan benar-benar serius dan akan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Begitulah dahulu para salaf di dalam berdoa, di dalam meminta, di dalam bermunajat. Mereka benar-benar berharap doa mereka dikabulkan oleh Allah. Ketika mereka berdoa agar diterima oleh Allah amal soleh mereka, bukan hanya sepintas ucapan saja, nah, mereka benar-benar meminta, memohon, berharap agar amalan mereka diterima oleh Allah, sehingga mereka meneteskan air mata. Meneteskan air mata di dalam munajat mereka, di dalam doa mereka, karena mereka benar-benar serius, benar-benar berharap. Hatta Nabi jemaah, hatta Nabi Aisyah mengatakan, tatkala ada orang yang bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada tentang Nabi, dan mereka bertanya di balik tabir. Mereka mengatakan, wahai ummul mukminin, wahai Aisyah, sampaikan kepada kami sesuatu yang engkau sangat menakjubkan dari perbuatan Nabi. Engkau sangat takjub kepada perbuatan Nabi. Kata Aisyah, semua perbuatan Nabi semuanya menakjubkan. Kemudian Aisyah terdiam sebentar. Lalu Aisyah melanjutkan, wahai saudaraku, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada aku, dan memang di malam itu giliran Aisyah, karena Nabi memiliki beberapa istri dan dia harus menggilir beberapa malam. Pasti waktu di malam di mana giliran Aisyah, ba'da al-isya, setelah ba'da isya, Nabi SAW meminta izin. Ahibati fillah, ini suaranya dengar gak ini? Suaranya dengar gak ini? Ini sudah suara dalam bang? Udah suara dalam? Suara dalam udah? Suara dalam? Kata Aisyah, suatu malam di waktu giliran Aisyah, Nabi SAW meminta izin kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan Rasulullah SAW menghabiskan malam dengan bermunajat kepada Allah, dengan menghadap Allah, dengan beribadah kepada Allah. Kemudian Aisyah mengizinkannya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya aku ingin berlama-lama denganmu malam ini.
Namun kalau seandainya apa yang engkau ingin cintai, ingin sukai, maka akan kuizinkan. Kalau itu engkau izin atau mencintainya, menyukainya. Setelah Aisyah mengizinkannya, kemudian Rasulullah bangkit. Ahibati fillah, Nabi bangkit, kemudian mengambil air wudu, kemudian salat. Nabi salat dimulai dari ba'dal isya. Aisyah tidak tidur. Aisyah melihat salatnya Nabi. Aisyah tidak tidur di waktu itu, di malam itu. Aisyah mengatakan, saya melihat Nabi itu menangis, awalnya membasahi jenggotnya. Kemudian membasahi bajunya. Bahkan di dalam ketika sujud, dia lama sujudnya sampai membasahi tanah tempat sujudnya. Rumah Nabi dahulu jemaah tanah. Ketika Nabi sujud, basah tanah itu. Sampai mendekati waktu subuh. Sampai mendekati waktu subuh. Berarti ada enggak Nabi tidur? Ada enggak jemaah? Kalau sekali-kali boleh salat malam itu tanpa tidur. Tapi kalau bertahun-tahun tanpa tidur, ini menyelisihi sunnah. Karena Nabi salat malam tidur dulu, atau salat malam dulu baru tidur. Harus diberikan hak mata, harus diberikan hak diri. Tapi kalau terus menerus seperti itu, tidak tidur, kemudian bertahun-tahun, khawatirnya ini malah menyalahi dari sunnah Nabi. Kalau sekali-kali boleh. Lihat Nabi SAW, sampai menjelang subuh datanglah Bilal bin Rabah menginformasikan waktu subuh mau mendekati. Ternyata Bilal melihat Nabi masih menangis di dalam sujudnya, di dalam solatnya. Lalu Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, engkau menangis. Wahai Rasulullah, engkau menangis. Sedangkan engkau seorang Nabi, seorang Rasul. Jaminan keselamatan sudah ada pada dirimu. Jaminan dosa diampuni sudah ada pada dirimu. Amal masih engkau menangis. Bagaimana dengan kita? Kahibati fillah. Tangisan di dalam amal soleh merupakan ciri khas orang beriman, ciri khas orang soleh. Itu ciri khas. Tangisan di dalam bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ciri khas orang soleh. Dia benar-benar menunjukkan dia serius, dia berharap akan doanya dikabulkan. Terlebih dia meminta perkara tentang akhirat yang belum ada jaminan bagi dia selamat atau tidak.
Sudah sewajarnya kita meminta kepada Allah dalam kondisi seperti itu. Kalau orang munafik takkan terjadi itu. Ahibati fillah, kalau itu tidak terjadi kepada kita, khawatir kemunafikan ada pada diri kita. Puluhan tahun kita tidak meneteskan air mata di dalam munajat kepada Allah. Ana khawatir kemunafikan masih ada pada diri kita. Puluhan tahun di dalam sujud kepada Allah, di dalam ruku kepada Allah, tanpa tetesan air mata. Ana khawatir kemunafikan masih ada pada diri kita. Namun kita masih merasa aman dari sifat munafik. Subhanallah. Puluhan tahun ketika kita membaca Al-Quran tanpa meneteskan air mata. Subhanallah. Ana khawatir kemunafikan masih ada pada diri kita. Tanpa kita sadari. Mereka para salafus salih, hatta sahabat, khawatir diri mereka ini munafik. Padahal lihat bagaimana mereka. Orang munafik itu la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit atau sama sekali tidak mengingat. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita berdoa kepada Allah? Apakah kita menyebut nama Allah? Apakah kita mengatakan la ilaha illallah di dalam kesehari-harian kita? Apakah kita mengatakan astaghfirullah di dalam kesehari-harian kita? Apakah kita terus menyebut nama Allah di dalam kesehari-harian kita? Atau sama sekali tidak menyebutkan nama Allah? Demi Allah, orang munafik tidak menyebut nama Allah. Kalau saat ini kita tidak bisa memisahkan mana orang munafik, mana orang beriman, tapi jadikan diri kita sungguh-sungguh orang beriman. Jadikan sungguh-sungguh diri kita ini benar-benar menjauh dari sifat-sifat orang munafik. Benar-benar bersungguh-sungguh agar kita terjauh dari orang munafik. Ahibati fillah, maka di sini Allah mengatakan bahwasanya peperangan Tabuk memisahkan antara orang munafik dengan orang beriman. Dan na'am, orang-orang yang jujur keimanannya namun memiliki uzur sehingga mereka tidak bisa ikut serta di dalam peperangan Tabuk, mereka sedih. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang tidak ikut di perang Tabuk. Sedih Ali bin Abi Thalib. Namun itu perintah Nabi agar tetap tinggal di Madinah. Bahkan saking sedihnya Nabi, berangkat ini para sahabat dengan Nabi, Ali menyusul. Namun masih diperintahkan Nabi untuk pulang menjaga kota Madinah. Karena di kota Madinah tinggal orang-orang yang lemah. Pemimpin sementara diangkat Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi bersama para sahabat untuk berangkat, mereka sedang perjalanan. Ali bin Abi Thalib menyusul. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau rela, wahai Ali, tidakkah engkau ridho posisimu seperti Harun bersama Nabi apa? Nabi Musa.
namun tidak ada nabi setelah aku. Tidakkah engkau ridho wahai Ali, posisimu seperti Harun bersama Nabi Musa? Maka pulanglah Ali kembali ke Madinah. Kalau benar-benar jujur hati mereka memiliki keimanan, pasti mereka sedih karena tidak bisa berangkat untuk perang Tabuk, menjawab panggilan Nabi SAW. Ada orang-orang sahabat yang tinggal, yang mereka tidak memiliki dana, tidak memiliki biaya. Mereka juga bersedih. Mereka bersedih. Bahkan sepanjang para sahabat kembali ke Madinah, baru mereka bahagia. Kebahagiaan ketika melihat saudara-saudaranya kembali ke Madinah, ketika melihat nabinya kembali ke Madinah. Adapun orang-orang munafik di Madinah, bahkan mereka selamat, kata mereka, tak berangkat saya. Kalau orang beriman sedih, mereka senang. Apalagi mereka mendapatkan informasi terjadi kepada Nabi dan para sahabat, mereka semakin senang. Padahal tinggal di Madinah jemaah, mereka melihat Nabi, mereka mendengarkan tausiah Nabi, tak juga. Bahkan ketika para sahabat melaporkan kepada Rasulullah tentang orang-orang yang tidak ikut, yang mereka orang munafik, apa jawaban Nabi? Biarkan saja mereka, biarkan saja mereka. Demi Allah, kalau seandainya ada kebaikan sedikit pun di dalam hatinya, pasti dia ikut berserta kita. Ini menunjukkan orang munafik di waktu itu sama sekali tidak ada kebaikan di dalam diri mereka. Sama sekali tidak ada keimanan sedikit, walaupun sedikit, walaupun sekecil zarrah, tak ada sama mereka. Karena kata Nabi, kalau seandainya ada keimanan, ada kebaikan sedikit di dalam diri mereka, pasti ikut. Pasti bersedih kalau mereka tidak, kalau mereka uzur atas ketidakikut sertaan. Ini menunjukkan orang munafik di waktu itu sama sekali tidak ada kebaikan mereka, sama sekali tidak ada iman di dalam hati mereka, walaupun sekecil zarrah, enggak ada. Makanya kata Nabi SAW, biarkan saja mereka. Ketika para sahabat, ya Rasulullah, si fulan tidak ikut, biar saja mereka. Apalagi yang dilaporkan sahabat itu adalah Nabi tahu. Wajar Nabi mengatakan, iyalah, biarkan saja mereka, karena Nabi tahu orang munafik. Ada 3 orang yang kemarin kita angkat, yang mereka tinggal, namun mereka tidak digolongkan orang-orang munafik, karena ada keimanan pada diri mereka.
namun mereka tetap tidak ikut. Akan tetapi Allah menghukum mereka. Sepulangnya Nabi bersama para sahabat dari perang Tabuk sampai ke Madinah, Nabi menghukum mereka 3 orang. Siapa mereka? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini dihukum oleh Allah. Kata Nabi SAW, jangan kalian bicara dengan mereka sampai datang keputusan Allah untuk berbicara dengan mereka. Selama 40 hari berjalan, mereka masih tidak diajak berbicara. Sekota Madinah, semua muslim, semua orang beriman di waktu itu tidak mau berbicara dengan mereka. Sehingga mereka mengatakan, langit yang begitu luas, bumi yang begitu besar luas, serasa sempit, dada mereka sesak. Jangankan satu kota Madinah, hatta Nabi tidak berbicara dengan mereka. Kita saja, satu ikhwan kandis ini kalau nggak ada berbicara dengan kita, sedih kita. Sedih. Berapa jumlah kita? Bagaimana dengan satu kota Madinah dari kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar? Muhajirin dan Ansar tidak berbicara dengan mereka. Hatta Nabi juga tidak berbicara dengan mereka. Allah ya jemaah, orang beriman itu sebenarnya tatkala berjumpa tidak ada pembicaraan, subhanallah, kayaknya ada sesuatu yang kurang pada suasana ikhwan kita, ukhuwah kita. Ada kurang di situ. Tapi kalau seandainya ketika berjumpa, assalamualaikum, berjabatan tangan, kemudian saling mencerahkan wajah, saling tersenyum, apalagi dikatakan di kalangan para ulama, ketika kita berjabatan tangan, dosa-dosa itu berguguran. Semakin banyak kita berjabatan tangan, semakin berguguran dosa-dosa itu. Maka semakin kuatlah kecintaan kita sesama ikhwan itu, semakin kuat. Bagaimana yang mereka rasakan? Nabi tidak berbicara dengan mereka, benar-benar hukuman yang luar biasa. 2 orang di antara 3 orang ini tetap berada di rumah, tak tahan. Mereka hanya bisa menangis sampai datang keputusan dari Allah. Ini menunjukkan kejujuran taubat mereka. Akan tetapi Ka'ab bin Malik tetap melakukan kegiatan sehari-hari. Salat berjamaah, dia tetap ke masjid. Ahibati fillah, yang lebih menyakitkan yang dirasakan Ka'ab bin Malik, masih ikut gabung bersama para sahabat tapi tidak diajak berbicara. Ini lebih menyedihkan atau tetap berdiam di rumah? Mana lebih menyedihkan?
Malik salat berjamaah, tapi sudah duduk tersendiri, gak ada berbicara. Yang lain para sahabat, Masya Allah, mereka ketawa-ketawa, mereka tersenyum-senyum.